Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk ke tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum memulai, ayo sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Nah, berikut ibu akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh tanaman tersebut yang meliputi genetika dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hormon. Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman tersebut. Contohnya nutrisi yang terdapat pada pupuk, cahaya matahari, air, dan kelembaban. Selain itu, suhu udara dan kesuburan tanah adalah juga merupakan tanaman eksternal. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami ini contohnya mangga, rambutan ya nak. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangan vegetatif terbagi 2, yaitu secara alami dan secara buatan dengan bantuan manusia. Nah, vegetatif alami dapat dilakukan dengan 7 cara, yaitu tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, dan akar tunggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, mengenten, okulasi, stik batang, kemudian merunduk. Vegetatif alami yang dengan tanpa bantuan manusia, contohnya tunas, adalah tumbuhan baru akan tumbuh dekat dengan pohon induknya, contohnya nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daunnya. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, contohnya pada kentang. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Yang kelima yaitu umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat, contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam, spora, contohnya pada tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Yang ketujuh, akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah, contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain.
kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga dan rambutan. Kedua, stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong. Tiga, menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Yang keempat, okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang kelima, merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membendamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya stroberi. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.